Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marida. Di sini ingin menjelaskan sedikit mengenai lumut daun, ciri umum, siklus hidup, habitat, dan juga peranannya. Lumut daun. Lumut daun atau yang biasa disebut dengan lumut latinnya disebut Bryopsida atau nama lainnya adalah musci. Ialah suatu anggota tumbuhan yang tidak berpembuluh dan juga tumbuhan yang berspora, termasuk ke dalam superdivisi pada tumbuhan lumut atau tumbuhan Bryophyta. Tumbuhan lumut daun ialah tumbuhan lumut yang cukup sangat terkenal. Tumbuhan lumut daun ini memiliki hamparan yang cukup padat dalam suatu kelompok yang bisa saling menyongkong dan saling menguatkan. Hamparan tersebut bersifat seperti busa yang dapat menahan dan menyerap air. Pada dasarnya, lumut daun ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu rhizoid, daun, dan batang. Rhizoid adalah suatu deretan sel yang membentang, memanjang, serta menyerupai bentuk akar tumbuhan tingkat tinggi. Dengan adanya rhizoid ini, tumbuhan lumut daun tersebut bisa menempel pada batu atau tembok atau tempat di mana lumut ini hidup. Kemudian terjadinya proses fotosintesis, yakni pada bagian ujung dari rhizoid ini yang memiliki rupa berupa batang atau daun. Lumut daun memiliki sebutan yaitu lumut sejati karena bentuk dari tubuh lumut ini berbentuk seperti mirip tumbuhan kecil yang berakar, berdaun, dan juga berbatang. Ciri umum tumbuhan lumut daun atau Bryopsida. Ada 2 tingkatan yang membedakan menurut gametofit dari lumut daun, yakni protonema, yaitu lumut yang terdiri dari benang-benang yang berbentuk cabang dan memiliki warna hijau. Di beberapa marga protonema bisa berbentuk yang lain. Protonema ini bisa dibedakan yakni protonema primer dan juga protonema sekunder. Lalu Gametophora. Ini yang memiliki batang dan daun yang ada pada protonema. Gametophora ini juga memiliki rhizoid. Gametagium ini dapat terkumpul pada bagian ujung batang atau bagian cabang, dan yang dikelilingi oleh daun-daun yang mana letaknya adalah yang paling atas. Antheridium ini dikelilingi oleh daun-daun perigonium, dan pada archegonium ini dikelilingi oleh daun-daun periticulum. Daun-daun tersebut itu kadang-kadang memiliki bentuk dan juga susunan yang khusus yang dinamakan dengan periantum. Lalu reproduksinya itu generatif, berwarna hijau, mempunyai daun sederhana berbentuk pipi, dan mengandung kloropas. Hidup di tempat yang lembab atau basah dan terlindungi dari matahari. Siklus hidup reproduksi aseksual. Terdapat beberapa macam lumut daun yang memiliki suatu batang menyerayap dan membentuk sebuah cabang-cabang yang tegak. Apabila bagian pada yang tua itu mati, maka cabang-cabang tersebut bisa menjadi individu baru yang mana jumlahnya akan lebih banyak. Bagian pangkal batang pada lumut bisa juga terbentuk beberapa tunas yang bisa tumbuh menjadi sebuah cabang-cabang. Ini apabila cabang tersebut terpisah dari pada batang pokoknya, maka bisa membentuk sebuah individu yang baru. Pada pembentukan stolon yang berasal dari pangkal batang, pada stolon tersebut bisa berisik atau juga tidak, dan bisa tumbuh merayap atau tumbuh di bawah permukaan dari tanah. Lalu ujung daripada setiap stolon tersebut bisa tumbuh tegak sebagaimana pada tumbuhan induknya. Habitat lumut daun. Tumbuhan lumut daun ini bisa tumbuh di mana saja karena habitatnya memang yang luas dan memiliki spesies yang banyak, yakni mencapai 10.000 spesies. Contoh habitatnya yakni seperti pada hutan, rawa-rawa batu, batang pohon, dan lain-lain. Namun kebanyakan tumbuhan lumut daun ini yakni tumbuh di rawa-rawa yang membentuk sebuah bantalan atau rumpun.
Pada daerah yang habitatnya kering pun, tumbuhan ini juga masih bisa tumbuh atau hidup, yang mana membentuk sebuah bantalan. Tumbuhan lumut ini tak pernah menyerap air, bahkan justru melindungi tanah dari terjadinya proses penguapan air pada tanah. Manfaat Manfaat dari lumut daun yaitu bisa dijadikan obat penyakit kulit, obat hepatitis, digunakan sebagai bahan antiseptik, dapat membantu penyerapan air dan menjaga kelembapan tanah. Juga dapat digunakan sebagai pembalut atau pengganti kapas atau sphagnum. Sebagai makanan rusa kutub, mengandung senyawa berguna dalam mengobati penyakit jantung. Pada tumbuhan lumut, kerate Crateneorum filicium digunakan untuk obat dalam pertumbuhan rambut. Pada tumbuhan lumut, Pisidians japonicum memiliki manfaat yang berguna untuk mengobati tekanan darah tinggi dan juga sebagai obat bius. Pada tumbuhan lumut, Rhodobirium giganteum. Sekian penjelasan dari saya. Sampai situ saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.